Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NIM 202200116 dari kelas PBAD. Di sini saya akan menanggapi tentang isu-isu perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum sendiri itu apa sih? Nah, kurikulum itu merupakan sebuah pedoman untuk melaksanakan pembelajaran yang ada di Indonesia, atau bisa dikatakan sebagai pedoman atau fondasi dalam sebuah pendidikan. Nah, berdasarkan itu semua pendidikan di Indonesia dijalankan. Nah, permasalahannya apa sih? Nah, kurikulum sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, dan yang sudah marak-marak sekarang ini dicanangkan yaitu kurikulum merdeka. Tapi dalam kurikulum merdeka sendiri ini masih dalam tahap rencana atau perencanaan. Menurut saya sebuah kurikulum itu merupakan suatu pokok yang penting. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak bingung kemana kita harus belajar, apa yang harus kita pelajari, bagaimana sistem pembelajaran tersebut. Nah, dengan kurikulum tersebut kita sudah mempunyai pedoman, begini belajar itu begini, harus sudah ada pedomannya. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Tetapi setiap menteri berganti, itu pastinya kurikulum akan berubah, sehingga itu menyulitkan kita sebagai pelajar atau sebagai pengajar, itu akan sulit untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kita sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum yang satu, tetapi dengan pergantian menteri selanjutnya pasti akan ada pergantian yang namanya kurikulum. Sudah mulai beradaptasi, belum mulai memahami bagaimana kurikulum ini, bagaimana jalannya, sistemnya, sudah diganti lagi. Nah, itulah pendidikan, itulah sebabnya pendidikan di Indonesia tidak mampu atau belum mampu maju dalam sektor pendidikannya. Seandainya pendidikan di Indonesia itu menganut satu kurikulum saja dan dikembangkan dari menteri ke menteri, apa yang harus diperbaiki, mungkin saja pendidikan di Indonesia akan lebih berkualitas lagi. Nah, seperti itu mungkin permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Kita harus mulai beradaptasi dengan kurikulum baru. Kita harus mulai beradaptasi. Kita harus mengetahui bagaimana sistemnya. Kurikulum cenderung apakah bisa disamakan kurikulum yang ada di pelosok desa maupun yang ada di perkotaan. Padahal Indonesia ini mempunyai beragam karakteristik orang-orang yang berbeda. Apakah bisa disamakan antara orang yang di Jakarta sama dengan orang yang ada di Irian? Apakah orang yang di Irian itu bisa mengikuti pola hidup, pola pembelajaran ada anak-anak yang ada di Jakarta? Seharusnya pengembangan kurikulum ini bisa lebih dilebar luaskan menjadi bagaimana sih pembelajaran yang cocok untuk di suatu desa ini, untuk di kota ini. Nah, itu memang sulit. Sebenarnya benar pemerintah itu ingin menyamaratakan kurikulum ini pedomannya. Jadi semua kurikulum yang ada di Indonesia berpedoman satu yang berada di pusat. Tetapi sekarang ini kurikulum itu malah lebih mementingkan untuk apa yang ingin diinginkan dari pusat. Apa yang pusat diinginkan, nah itu yang dilaksanakan tanpa mementingkan bagaimana yang ada di pemikiran orang-orang yang ada di pelosok-pelosok negeri. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.